Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Teman-teman, kita ketemu lagi dan saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Dan saya sendiri maksudnya minta doa supaya semua teman-teman saya pendamping PKH dimanapun berada dan juga saya sendiri selalu diberikan kesehatan, karena di minggu-minggu ini kami banyak sekali kegiatan turun langsung ke lapangan dan kami membutuhkan kondisi yang benar-benar fit dan juga prima dalam pengawalan penyaluran program bantuan sosial. Nah teman-teman, kali ini saya akan memberikan kabar baik dan juga pengumuman penting terkait bantuan BPNT 2022 atau bantuan BSP, bantuan sosial pangan tunai 2022. Karena pada tahun 2022 ini bantuan BPNT-nya itu berubah menjadi penyaluran tunai sehingga namanya menjadi bantuan sosial pangan atau BSP seperti itu ya. Nah, teman-teman, yang akan saya infokan adalah terkait dimulai dari tanggal 1 Maret ini atau awal bulan Maret ini sudah ada pengumuman terkait jadwal distribusi penyaluran bantuan BSP tunai gelombang kedua. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, pada tanggal 20 Februari kemarin, dimulai dari tanggal 20 Februari itu ada kegiatan penyaluran gelombang 1 untuk para peserta BPNT tunai atau BSP tunai. Nah, untuk penyaluran pada gelombang 1 kemarin tanggal 20 Februari itu kan banyak sekali yang belum cair. Bukan tidak cair ya teman-teman, tapi belum cair. Karena penyaluran BPNT sendiri atau BSP ini ada 2 gelombang. Bahkan nanti mungkin bisa jadi lebih dari 2 gelombang juga ada. Namun pengumuman yang saya dapatkan dan juga jadwalnya yang sudah turun, berikut juga nama-nama penerimanya yang sudah turun, ini adalah untuk gelombang 2. Jadi gelombang pertama itu dimulai dari tanggal 20 Februari kemarin. Gelombang pertama selesai, ada beberapa yang belum cair. Alhamdulillah sekali, mulai tanggal 1 Maret ini ada penyaluran BPNT tunai untuk penerima gelombang kedua. Nah, berdasarkan data yang sudah saya peroleh, tentunya data dan jadwal di wilayah masing-masing akan diberikan kepada pendamping PKH dan juga TKSK di wilayah masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk data yang sudah saya peroleh ini, alhamdulillahnya kemarin untuk yang gelombang pertama itu KPM dampingan saya masih 50% yang mendapatkan undangan. Kemudian untuk di gelombang 2 kali ini alhamdulillahnya 50% berikutnya itu ternyata masuk ke dalam gelombang 2. Namun apakah masih ada data yang belum dapat undangan? Ini kemudian nanti akan kami sebagai pendamping PKH akan membuat list data mana KPM dampingan kami yang di tahun 2021 itu dapat bantuan BPNT, namun di tahun 2022 ini tidak mendapat bantuan BPNT. Nah begitu. Jadi untuk teman-teman yang nanti mungkin kemarin teman-teman ketika gelombang pertama itu teman-teman tidak mendapatkan undangan untuk penyaluran, nah ditunggu saja, teman-teman nanti akan mendapatkan undangan di gelombang kedua. Ketika di gelombang kedua teman-teman tidak dapat undangan juga, teman-teman bisa melaporkan ke pendamping PKH ataupun TKSK di wilayah masing-masing ya. Nah teman-teman, untuk teknis penyalurannya sama. Penyalurannya ini kan bentuknya tunai. Syaratnya adalah KK dan KTP asli nama sesuai yang ada di undangan. Ketika nama yang ada di undangan itu tidak bisa hadir, maka bisa diwakilkan. Namun yang mewakili harus dalam 1 KK seperti itu. Kalau beda KK tidak bisa. Dan yang mewakilkan ini harus sudah memiliki KTP. Jadi kalau masih anak sekolah biasanya kan belum punya KTP itu tidak bisa. Untuk yang sakit itu bisa dikunjungi di rumah oleh pihak PT Pos. Namanya adalah home visit. Jadi penyalurannya langsung ke rumah yang bersangkutan.
Nah, sekali lagi teman-teman, untuk yang belum mendapatkan undangan tetap ditunggu saja, karena proses penyaluran gelombang kedua ini masih akan terus berlanjut ya teman-teman. Jadi dimulainya di awal Maret, entah sampai nanti tanggal berapa Maret itu ada proses penyaluran gelombang 2. Karena kita ketahui bersama bahwa penyaluran BPNT tunai ini itu kan secara tunai harus disalurkan langsung ke yang bersangkutan, jadi butuh waktu yang agak lama seperti itu. Nah teman-teman, untuk para peserta BPNT yang nantinya sudah bisa cair, teman-teman harus membelanjakan uang tunai tersebut atau dana bantuan sembako tersebut secara benar. Kan sudah ada aturannya, yang harus dibelanjakan itu meliputi karbohidrat, protein nabati, protein hewani, lemak, mineral, dan vitamin, seperti itu ya. Terus kemudian untuk teman-teman yang di gelombang pertama, kemudian ada yang bertanya sudah mendapatkan undangan di gelombang pertama namun tidak bisa hadir saat penyaluran atau terlambat. Nah teman-teman segera berkoordinasi dengan pendamping, karena teman-teman nanti akan dibantu ikut dalam penyaluran susulan. Bisa jadi ikut penyalurannya di gelombang 2 tadi, jadi tidak perlu datang ke kantor pos, namun langsung datang ke balai desa ataupun tempat yang ditentukan untuk mengambil bantuan tersebut. Seperti itu ya. Syarat wajib dalam penyaluran BPNT tunai atau BSP tunai itu adalah undangan. Karena di setiap undangan itu ada barcode-nya yang berbeda-beda. Namun ketika undangan tersebut itu hilang, teman-teman harus segera lapor ke pendamping masing-masing. Ataupun nanti ketika ada nama-nama yang menerima mendapatkan bantuan BPNT tunai ini namun undangannya tidak ada, nanti pasti akan tetap disalurkan teman-teman, karena barcode-nya itu sudah ada di data bayar PT Pos. Misalnya undangannya belum ada, nanti akan tetap bisa disalurkan yang seperti itu. Karena hanya nama-nama yang ada di data bayar PT Pos yang mendapatkan barcode penyaluran itu bantuan BSP atau bantuan BPNT-nya bisa cair, maksudnya seperti itu. Sedangkan kalau tidak ada di data bayar, otomatis tidak bisa mengikuti penyaluran bantuan BPNT atau BSP tunai tersebut. Nah, untuk beberapa pertanyaan terkait BPNT tunai itu sudah pernah saya buatkan di video yang lain, terkait syarat-syaratnya, terus kemudian aturannya, apakah peserta BPNT PPKN bisa dapat, apakah peserta PKH validasi baru bisa dapat, itu sudah pernah saya buatkan video ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menyimak saja penjelasan yang saya sampaikan di video tersebut. Semoga itu bisa membantu terkait pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan selama ini. Untuk penerima bantuan BPNT tunai ini, sekali lagi bantuan BPNT-nya tunai ini kan triwulan. Jadi anggaran 600.000 yang dicairkan itu adalah alokasi bantuan BPNT Januari, Februari, dan juga Maret. Untuk tahap kedua pasti akan dapat, tapi entah itu bulan keberapa ya, bisa bulan kelima ataupun bisa bulan ke-6 seperti itu. Nah teman-teman, itu tadi pengumuman penting dan kabar bahagia untuk teman-teman yang belum mendapatkan undangan. Ada jadwal atau ada gelombang kedua penyaluran BPNT tunai atau BSP tunai. Ditunggu saja di rumah. Semoga teman-teman yang belum dapat undangan bisa segera mendapatkan undangan untuk melakukan penyaluran bantuan BSP tunai. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.